misalnya eh, 办公室 gitu ya, pakai SHI ya Bu, 办公室. Kalau 公司 dia pakai SI. Jadi memang kedua huruf ini Mandarinnya berbeda ya. Sebentar ya, lagi tunggu Diva satu lagi, belum eh, bisa masuk. Sebentar ya teman-teman ya. Nanti saya tulisin ya. Jadi mungkin teman-teman masih agak bingung ya, karena mirip-mirip dia. Satu pakai H, satu lagi enggak gitu. Nah, memang secara benarnya huruf Mandarin mereka ini berbeda gitu ya. Makanya pinyinya juga berbeda. Oke, kemudian Ibu Vita, Laoshi ada temanku yang mau ikut gabung kelasnya boleh ya? Boleh Bu, nanti Ibu langsung chat ke Panjang ya. Sudah punya nomor Panjang kah? Ya, teman-teman boleh bagikan nomor Panjang juga buat Ibu Vita. Jadi boleh langsung chat ke Panjang untuk dimasukin ke dalam grup ya. Oke, saya lanjut lagi. Ada Dokter Evelyn, Xiao Hao, Cai Lao Shi, Xiao Hao, Dok. Ya, selamat sore. Kemudian ada Ibu Indah. Lao Shi Hao, kalau istri pendeta itu panggilnya Shimu ya, Lao Shi. Istri pendeta, saya belum pernah pakai istilah ini. Panjang, boleh bantu saya ada satu device yang sudah masuk ya, buat dijadikan co-host. Ibu pendeta saya belum pernah pakai Bu Indah. Tapi kalau Shimu, setahu saya biasanya kan Lao Shi kita panggil misal suaminya Lao Shi. Nah, istrinya memang kita panggil Shimu. Seperti saya dulu guru bahasa Mandarinnya cowok. Nah, istrinya saya panggil Shimu. Seperti itu ya. Oke, sebentar. Ya, Xie Panjang sudah dijadikan co-host. Oke, saya share screen dulu. Saya balik lagi ya, tadi sesuai eh, janji saya mau kasih perbedaan dari shi sama 公司 ya. Sekilas em, mirip gitu ya, tapi enggak teman-teman ya. Jadi huruf Mandarinnya berbeda. Ini tadi eh, settingannya dari Ibu Lilian ya. Jadi kita sering kenal se. Nah, ini benar, GONGSI. Ini nggak pakai H. Nah, tulisannya adalah se. Nah, se ini adalah company atau kita bilang perusahaan. Nah, sering juga dipakai orang untuk misalnya 去公司, pergi ke perusahaan itu artinya ngantor. Ya, bisa dipakai seperti itu ya, 去公司. Nah, tapi kalau misalnya tadi pertanyaan saya pan kung shi, kita juga pernah kenal istilah ini, bener nggak? Pan kung shi. Nah, huruf Mandarinnya berbeda ya. Ini ada pan, ada empat. Kungnya sama, shi yang berbeda ya. Tadi saya bilang satu pakai H, satu enggak. Nah, kalau yang pakai H ini, pan kung shi ini adalah office. Ini lebih ke artinya ruangan kantor. Oke, ini adalah ruangan kantor. Oke, nah kalau teman-teman tanya saya, kung ini artinya apa? Kok dua-duanya muncul ya? Kung itu adalah umum, public, umum. Oke, nah kalau shi yang di bawah SHI itu adalah artinya ruangan. Jadi teman-teman cukup hafalin pan kung shi SHI. Oh, ruangan kata Lao Shi karena huruf Mandarinnya ini. Jadi pan kung shi, pan ini artinya melakukan, mengerjakan. Nah, jadi tempat atau ruangan untuk kita mengerjakan hal-hal umum yang berhubungan dengan perusahaan. Itu disebut sebagai ruangan kantor. Ya, jadi berbeda teman-teman. Kalau teman-teman mau bilang perusahaan, berarti spellingan PIN ini adalah GONGSI.
Tapi kalau maksudnya teman-teman adalah ruangan kantor, maka ban kung shi. Nah, sekarang pertanyaan saya, kalau misalnya teman-teman mau bilang, eh, 老师, kalau saya mau bilang nih, saya lagi di ruangan kantor, berarti pakai istilahnya apa? Kalimatnya seperti apa, teman-teman? Iya, jadi pakai 我在办公室, pakai SHI ya. Ketikan hanzenya dari Xiaoming masih ada kekeliruan ya. Kung shi, shi-nya yang huruf Mandarin yang saya tulis ya. Kalau yang udah ketik SHI berarti sudah benar ya. Ya, pilihan huruf Mandarinnya. Jadi kalau yang saya lingkari biru itu adalah ruangan atau SHI ya. Kalau yang atas kungsi, kungsi itu adalah company atau perusahaan ya. Oke, jadi cukup jelas ya sampai di sini ya. Mirip ya, satu ada H, satu nggak ada H. Tapi huruf Mandarin mereka berbeda. Oke, saya lanjut ya. Berikutnya tadi tentang shemu. Iya, Ibu Indah. Jadi saya mohon maaf eh kalau istri pendeta ya, kalau istrinya guru kita kan gurunya kayak contoh saya nih kasus nyata, saya panggilnya Lao Shi. Nah, maka si istrinya biasa kita apa menghormati dan kita panggilnya Shimu. Eh, ini tulisannya guratannya ada yang nggak muncul. Shimu. Dulu kita juga ada panggil Shinyang, Niang yang eh, mama. Teman-teman kalau nonton film-film lama ada eh, beberapa orang tuh masih pakai istilah niang. Pernah dengar? Nah, Lao Shi gitu ya. Nah, partnernya gitu ya, berarti spouse-nya gitu ya, pasangannya gitu. Kita panggilnya Shimu sama Shinyang. Kadang-kadang ada yang panggil Shinyang. Niang ada dua. Shi, Shi-nya sama ya, Shinyang. Sampai sekarang pun saya ketemu istri dari guru saya tetap panggil dia Shenyang atau Shemu, boleh kayak gitu ya. Jadi ini yang saya tahu, saya jawabin seperti itu ya Bu ya. Oke, saya lanjut lagi ya Bu. Ibu Go. Ibu Go tadi pertanyaannya di mana? Sebentar. Oke. 下午好，老师，我在家呢。Yohan juga hadir. Oh, ini ibu sama ibu Go Pensien sama ibu Yohan nih satu orang atau kakak adik? Ya, saya baru ingat ya, ibu Yohan kayaknya marganya sama ya. Iya, oke. 在家 ya, di rumah ya Bu ya. Oke, baik. 谢谢您的 Terima kasih buat responnya. Terus ada Dokter Evelyn, 我还在医院. Oke, iya ketikannya udah benar. Terus kalimatnya juga sudah benar, Dok. Ya, saya masih di rumah sakit. Ya, kalimatnya benar. Ketikan apa pininnya juga sudah benar. Baik, kemudian Bu Yovita harus masuk grup juga ya, Los. Oh, yang murid baru ya? Ya, sebaiknya masuk grup ya. Ini Panjang sudah ketikin nomor handphonenya ya, silakan dichat ke Panjang. Sebaiknya masuk grup karena ada link Zoom yang biasa di-share sama Panjang berikut materi-materi ya dan juga pengumuman-pengumuman. OK，再来是 Buratna 呀，老师下午好，我很好，祝您天天快乐，谢谢您的祝福，Buratna，我也祝您还有大家dan semuanya gitu ya，每天都快乐，setiap hari senang ya, setiap hari bahagia. Oke，再来是 Dokter Evelyn. Kalau suaminya dokter, kita panggil Iseng. Kalau suaminya dokter, kita panggil Iseng. Kalau istrinya biasa dipanggil Bu Dokter. Bahasa Mandarinnya apa ya Leslie ya? Oh gitu ya. Sebentar ya, saya pikir dulu ya. Ini juga saya yang tidak pernah pakai. Iseng. eh Iya, tidak pernah pakai ya. Biasanya ya kalau di sini kita panggil Bu Dokter ya. Jadi enak ya. Dulu ada teman saya bercanda, eh, enak nih kalau merit sama dokter ya, otomatis langsung jadi Bu Dokter. Tidak perlu sekolah kedokteran. Bu Dokter bahasa Mandarinnya ya. Oh, 又没有用到. Belum pernah kepake ya.
Sebentar ya, saya pikir-pikir ya, kalau di film pernah nggak ya saya dengar ya. Dokter kan kita panggil Isheng, uh, Isheng Furen, paling gitu ya. Istrinya si dokter ya, Isheng Furen, Isheng. Teman-teman sudah pernah dapat kosakata ini kan? Furen itu adalah Isheng, sebentar ya, Isheng Furen. Furen ini adalah istri dan ini adalah satu istilah yang sangat 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 sopan. Ya, Furen. Isheng Furen. Kayak kenapa saya kepikiran Isheng Furen? Karena istrinya si presiden, 我们叫她总统夫人. Ya, jadi ini posisi yang sangat tinggi pun kita panggilnya seperti itu. Jadi kalau teman-teman, kalau ini saya pernah dengar 总统夫人, istrinya presiden, karena dia masuk di berita kan. 总统夫人. 总统 ini adalah presiden. 总统夫人 itu istrinya presiden. Dan ini satu konteks yang sangat formal dan sopan sekali. Ya, saya rasa teman-teman bisa pakai. Kalau untuk, ya misalnya suaminya presiden, istrinya kita panggil apa? Panggilnya 总统夫人. Nah, kalau gitu Isheng, istrinya kita panggil Isheng Furen ya, atau ibu apa atau teman-teman sebutnya Bu Dokter ya. Bu Dokter maksudnya istrinya si dokter ya, istri dokter. Karena Bu Dokter takutnya salah persepsi ya, Bu Dokter maksudnya dokternya cewek. Ya, beda cerita. Oke. Ya, semoga kejawab ya. Kalau 总统夫人 sering dengar karena berita sering bahas. Oke, lanjut ya. Silakan teman-teman mau screenshot dari Xiaoming. 老师好, 老师 kalau kita mau ngomong, misalnya ada barang A dimasuk ke kantong, tapi barang A-nya belum diisi penuh. Terus kita bilang boleh digabung atau dicampur barang B. 汉语怎么说？老师，谢谢老师。Oh, jadi ini mau ngomongnya yang belakang aja atau sama depan? Ya, terus kita bilang boleh digabung antara barang A dan barang B gitu ya. Kalau gitu, misalnya, barang A ya, ho, ho itu barang. Boleh juga pakai 产品 produk ya, bebas. Tergantung komunikasinya selama ini pakai apa. Pakai istilah ho. Ho ini adalah barang ya, atau 产品 produk ya. A 货和 B 货 B 货 和 ini dan ya. Boleh, boleh itu 可以放在一起. Boleh ditaruh bareng, boleh ya. 可以装在一起 juga boleh. 装 itu ngisi. Ya, jadi memang balik lagi disesuaikan sama komunikasi, maksudnya istilah komunikasi selama ini dengan pihak sana. Ya, ini kalimatnya nggak cukup ya teman-teman. Kalau mau screenshot boleh ya. Ho itu barang ya, jadi barang A dan barang B boleh ya, boleh dimasukin barengan. Itu namanya cuang, cuang, cuang 在一起. Nanti saya tulis di belakang ya, cuang, cuang 在一起. Sudah? Ini sudah di screenshot? Ya ya. Nah, ini sambungan dari kalimat tadi untuk kata cuang. Cuang itu adalah dimasukin. Cuang 在一起. Di packing bareng gitu ya maksudnya ya. Bener gak maksudnya? Cuang ada satu ya. Cuang 在一起. Ya, jadi boleh misalnya permintaannya barang satu dan dua digabung jadi satu aja supaya misalnya satu kontainer supaya nanti kirimnya bareng gitu ya untuk menghemat apa namanya ongkir misalnya contoh ya. Jadi 我们可以说 sebentar saya balik dulu ya.
A 货和 B 货可以装在一起. 装itu artinya dimasukin ke dalam packingan. 装. Oke? Kejawab, Xiaoming? Nanti kalau ada yang belum kejawab, boleh ditanyakan menyusul ya. Oke, cuang ini artinya dimasukin. Dimasukin ke dalam packingan ya. Oke. 再来是, oh ini yang tadi ya, yang teman-teman menjawab saya. Oke, ini Bu Lina. Laushe Semu adalah istri pendeta benar. Ini ibu bertanya atau memberikan info karena kalimatnya titik. Ya, nanti diklarifikasi aja ya Bu. Karena jujur istri pendeta saya belum pernah pakai. Ya, yang saya nggak pernah, saya tadi apa ngomong apa adanya ya teman-teman ya kayak tadi istri dokter juga saya nggak pernah. 因为我没有去中国看过医生，然后我也没有就是中国朋友当医生，所以我不知道他妻子我们该怎么称呼。但是刚才因为我想到，哎，总统夫人，所以大家可以用上夫人呀。Karena saya memang nggak pernah pakai ya, cuma kepikiran ya istri presiden biasanya di berita-berita mereka bilangnya 总统夫人. Jadi saya rasa ini harusnya sangat-sangat sopan dan sangat-sangat formal, teman-teman boleh pakai ya, 夫人. Oke, kalau gitu sebenarnya pendeta itu bahasa Mandarinnya kan 牧师, tahu ya? Pendeta apa? Kita bilang 牧师. Nah, mungkin istri pendeta kalau gitu kita boleh panggil 牧师夫人, istrinya si pendeta. Ya, 牧师, 牧师 ini pendeta. Nah, istrinya teman-teman kalau saya bilang secara sopannya mungkin teman-teman juga sama, boleh panggilnya 牧师夫人. Kalau terlalu panjang panggilnya 夫人 cukup ya, kecuali mau menerangkan bahwa istri pendeta bla bla bla. Nah, kalau itu masih lengkap ya. Tapi kalau di depan dia maksudnya kita mau manggil dia sebagai tanda kita hormat, tetap panggil 夫人 itu sudah sangat sopan ya. 牧师夫人, istrinya pendeta. Semoga membantu pendeta. Membantu ya jawaban saya. Oke, saya lanjut lagi ya. 牧师夫人. Oke, tadi sampai di... Oke, apa Niang ya? Niang itu adalah mamah sih. Kalau itu sebenarnya lebih ke 老师. Dulu kita panggilnya 师娘, 师母. Ada seperti itu. Oke, baik. Saya lanjut lagi ya pertanyaan berikutnya. Bu Nani ya, Bu Nani juga sudah hadir ya. 老师下午好，祝您和家 Oh, 和家人. Ini perlu ada 人 ya. Mungkin kekurang ketik. 和家人身体健康和种是快乐. Yang belakang sepertinya mungkin ada kekeliruan ketik. Ibu boleh ketikin pininnya ya. Nanti saya bantu ya. Kalau yang depannya tinggal tambahin 家人 kurang ren ya, terus 身体健康 oke. Nah, 5 huruf belakang itu saya belum dapet artinya apa ya. Mungkin ada kekeliruan dalam ketikan ya. Boleh info saya artinya nanti saya bantu untuk revisi. Lanjut berikutnya dari Pak Andreas. Hmm, 老师晚上好，oke ya, selamat malam ya, oke, ini ketikannya benar. 最近过得怎么样？最近过得很好，谢谢您吧. Ya, apa kabar? Kata Pak Andreas ya. 你的海外出差顺利吗？很顺利吧？ya. Dinas luar negerinya lancar nggak? Kata Pak Andreas ya. Lancar Pak. 谢谢您. Terus 我希望您身体健康，家人幸福. Oke, ketikannya sudah benar ya Pak. Ya, sambil saya artiin ya teman-teman ya. Saya berharap ya Anda sehat selalu dan juga keluarga bahagia.
今晚我有些问题 ya. Malam ini kata Pandres dia ada beberapa pertanyaan. 你可以帮我解释一下其中的区别 Oke, boleh. Kamu boleh bantu saya jelasin apa nih perbedaan dari pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Baik, Pak. Saya baca dulu ya. Pertanyaan pertama, 能不能帮我拍张照？你可以帮我拍张照片吗？句子的结构正确吗？正确。Tepat, Pak. Boleh. 能不能 itu sama dengan 能吗？可以吗? Itu sama. Di sini neng sama kei itu sinonim. Jadi boleh kalimat pertama yaitu 能不能帮我拍张照? Itu benar. Atau 你可以帮我拍张照片吗? 也可以. Ya, jadi dua-duanya boleh ya, Pak. Perbedaannya cuman kosakata neng sama kei dan di situ di sini mereka sama artinya. Jadi dua-duanya boleh. Artinya minta tolong orang ya. Boleh nggak bantu saya? Jadi di sini boleh pakai neng, boleh pakai kei ya. Dua-duanya boleh, Pak. Terus pertanyaan kedua. 你吃不吃大蒜？大蒜 itu bawang putih ya. 你吃没吃大蒜? Oh, 大蒜 yang kedua nih salah ketik ya Pak. Tasuan ya, tasuan yang pertama benar ya bawang putih. Nah kalau ini 吃不吃 sama 吃没吃 ini beda. Oke, saya tulisin ya Pak. Nih 吃不吃 Tasuan. Saya tetap ambil kalimatnya Pak Andreas. Nanti teman-teman biar tahu bedanya apa ya. Oke, jadi nih 吃 tasuan. Mungkin teman-teman sudah mulai menebak juga. Nah, ini semua sama, tapi di tengah-tengahnya beda. 吃 sorry. 吃没吃 eh, eh. Kalimatnya saya nggak ngulang ya teman-teman ya, karena yang saya sorot adalah tengah ini. Maksudnya bedanya cuma ini, 吃不吃 sama 吃没吃. Nah, kalau di sini beda. Bukan yang mana yang tepat, tapi balik lagi saya mau tanya, maksud dari pertanyaannya apa? Ya, jadi saya kasih nomor dulu. Ini ada dua kalimat ya. Satu 吃不吃, satu 吃没吃 ya. Nah, yang pertama kalimat pertama ini artinya makan nggak? Makan nggak itu kan 吃不吃 ya. Kalau diartikan sama makan nggak? Nah, yang pertama pokoknya 吃不吃 itu artinya menanyakan kebiasaan seseorang. Contoh, ada orang tuh nggak berani makan bawang putih karena aromanya. Jadi, kalau kita misalnya tahu bahwa, aduh, jangan-jangan ada orang tuh nggak berani makan bawang putih. Nah, begitu teman-teman mau sajikan sesuatu, maka teman-teman perlu bertanya kebiasaan orang tersebut. Nah, tanyalah, 你吃不吃大蒜？你吃不吃榴莲? Karena begitu 吃不吃, orang akan paham bahwa Anda menanyakan dia itu makan nggak. Contoh, sekarang banyak orang vegetarian. Dan kita sebagai tuan rumah, kita nggak bisa bilang, ah, semua orang pasti makan daging. Kan nggak bisa ya. Ah, supaya tidak terjadi kesalahan dan juga kita mau jamu tamu kita maksimal, maka kita perlu bertanya, 你们吃不吃肉? Row itu daging, kayak gitu. Dan di situ orang akan bilang, misalnya contoh saya jawab, oh, 我不吃肉. Artinya apa? Saya tidak makan daging, berarti saya vegetarian atau vegan. Ya, kayak gitu. Dapat poinnya? Jadi 吃不吃 itu adalah kita nanyain kebiasaan orang tersebut. Apakah dia ada pantangan makanan? Nah, terus yang kedua, 吃没吃 itu sudah makan belum? 你吃没吃大蒜? Contoh, teman-teman tahu ada yang bawang putih yang untuk obat? Nah, contoh ya, contoh ini kebetulan, tasuan ini maksudnya bawang putih. Contoh, kita punya kebiasaan, misalnya, harus loh makan bawang putih
setiap hari supaya misalnya imun tubuh, contoh ya, contoh. Nah, maka eh, misalnya saya tanyalah ke anggota keluarga saya bahwa 你吃没吃大蒜？今天吃没吃大蒜？Maksudnya udah makan belum? Udah makan bawang putih belum? Ya, jadi berbeda maksud dari apa kalimatnya. Dan ini bukan yang mana yang tepat. Yang saya mau tanyain maksud dari Pak Andreas yang mana? Apakah menanyakan tentang kebiasaan makanan atau menanyakan hari ini dia sudah makan atau belum? Dia sudah makan belum si bawang putihnya gitu ya. Oke, nanti boleh respon saya di bawah nggak apa-apa ya. Yang pasti kedua ini berbeda artinya. Oke, yang ketiga, 辣椒酱过期半年了，辣椒酱半年前就过期了，哪一个结构上是正确的？两个都可以. Kalau ini dua-duanya boleh. 辣椒酱过期半年了, artinya apa? Saus sambal sudah expired setengah tahun. Itu kalimat pertama. Kalau kalimat kedua, 辣椒酱半年前 setengah tahun yang lalu sudah expired. Ini tergantung gaya bahasa aja. Maksudnya gaya bahasa tuh orang lebih prefer mau ngomongnya seperti apa. Ya, tapi arti keduanya sama. Dan mereka ini punya grammar yang benar. Ya, satu membahas bahwa kuocinya sebagai kata kerja. Ya, sudah expire setengah tahun. Satu lagi, dia kasih tahu kita bahwa si jiang, saus sambal, setengah tahun yang lalu, masih ingat gak? Setengah tahun yang lalu itu keterangan waktu. Makanya dia ditaruh sesudah subjek. Habis itu baru kata kerja. Nah, jadi poin penting di sini adalah teman-teman perlu tahu teman-teman mau ngomong apa, baru disusun ke dalam kalimat. Nah, bisa cara ngomongnya seperti kalimat pertama, bisa juga cara ngomongnya seperti kalimat kedua. Ya, dua-duanya oke. Kalau yang beda arti, saya jabarin. Kalau yang sama, teman-teman boleh pilih mau pakai yang mana, ya. Oke, ini semoga kejawab ya Pak. Ada 3 pertanyaan dari Pak Andreas. Saya lanjut lagi ya. Oh, ini masih bahas ya, istrinya dokter. Oke, baik. Nggak apa-apa. Ini mungkin tadi saya bahas teman-teman ketik ya, baru kebaca sama saya. Dokter Evelyn Isheng Niang. Isheng Niang saya tidak pernah dengar ya, tapi Isheng Furen mungkin boleh ya. Itu sudah sangat sopan sekali ya. Oke, baik. Saya lanjut lagi. Oh, bahagia selalu kata Bu Nani ya. Kalau bahagia selalu, tadi Ibu ketik di huruf Mandarinnya apa, Bu? Karena yang muncul itu he, sebentar ya, he 总是快乐, he 总是快乐. Saya masih nggak dapat. 快乐nya dapat. Tapi he 总是 itu, oh 总是. Oke, oke, oke. 总是 yang selalu ya, Bu ya. Oke, baik. 总是, gini. Kalau yang selalu itu ZONG nggak pakai H ya, pantas munculnya huruf itu ya. Jadi kalau pakai H dia muncul huruf itu Bu, benar ya. Jadi 总是 快乐. Sebentar ya. Nah ini, sorry, huruf Mandarinnya adalah ini, 总是 ya, pakai ZONG tanpa H ya. 总是 itu selalu, tapi kurang cocok dipakai di sana. 总是 ini biasanya dipakai untuk eh, selalu begini, selalu begitu. Ya, dia dipakai di frase yang seperti itu. Selalu telat, selalu eh, marah-marah, selalu tidak belajar. Itu pakai 总是 ya. 总是迟到，总是生气，总是apa tadi ya? 总是 tadi apa lagi ya? Selalu marah-marah, selalu telat, selalu tidak kerjain PR. 总是没做功课，没做作业，总是. Dia agak arahnya ke konotasi negatif. Seperti kita komplain. Contoh ya, misal orang ini setiap kali kita janjian sama dia selalu telat. Nah, begitu dia nyampe, kan kita mungkin agak kesal, bener gak teman-teman? Dan kita bilang, wah, 跟你约会每次总是迟到，每次 setiap kali selalu terlambat 总是 ya. Nah, tapi kalau Bu Nani mau kasih ucapan
Misalnya, 祝你和家人身体健康. Nah, tidak perlu pakai he, ibu langsung koma gitu ya. 身体健康nya saya nggak ngulang ya. Koma, baru ibu boleh pakai 永远. Di sini 永远 memang artinya selamanya, tapi lebih ke selalu gitu ya. 永远快乐. Lebih cocoknya begini, Bu. Nih, pininnya begini ya. 永远快乐.快乐nya bener, Bu, ketikannya ya, happy. Nah, di sini 永远nya kalau kita artikan sendiri. Nah, tapi kalau misalnya teman-teman mau ngomong kalimat yang seperti ini, silakan pakai 永远 ya. 祝你和家人身体健康，永远快乐. Karena ucapan doa, beda konteks sama yang ini. Memang kalau diartikan kan selalu happy gitu ya. Mm-mm. Ya, ini yang teman-teman perlu pelajari berikutnya di dalam bahasa Mandarin. Artinya, kata ini saya pakai di konteks apa ya? Terus kalau konteksnya begini, saya pakai apa ya? Nah, itu teman-teman perlu catat. Ya, perlu dipelajari yang seperti itu supaya nanti begitu masuk ke kalimat tepat gitu ya, tepat bahwa oh pemakaiannya seperti ini. Ya, oke, Sisya Bu Nani sudah kasih saya arti sehingga saya bisa memberikan revisi ya. Silakan di screenshot dulu sambil saya baca lagi. Oke. Oh, Bu Lina memberikan info ya. Oke, baik. Jadi kalau bagi teman-teman yang kepake istri pendeta panggilnya Shimu. Nggak masalah. Karena bisa jadi gini, teman-teman. Musi kan pendeta, ya. Jadi kalau misalnya teman-teman ada yang di gerejanya pakai shimu. Shi-nya berarti ngambil dari sini, terus mu-nya mucin karena kan ibu ya. Nah, jadi maksudnya istrinya pendeta. Is okay, nggak apa-apa. Karena itu balik lagi komunitas pakai istilah apa gitu ya. Baik, Nin Bu Lina untuk infonya. Begitu juga Pak Martinus ya. Istri pendeta dipanggil Shimu. Baik-baik. Ya, berarti kemungkinan analisa saya dari mushi. Mushi itu pendeta, dia ambil belakang. Kayak Lao Shi, yang tadi saya cerita bahwa saya ada pengalaman nyata, guru, terus istrinya saya panggil Shimu. Ya, bisa jadi ini jadi sama ya. Tapi konteks belakangnya Shi, ngambilnya depannya satu yang dari Lao Shi de Shi, satu dari 牧师的师, ya kebetulan tulisan shi-nya sama ya, guru ya. Mushi, mu ini adalah pengembala. Jadi teman-teman mungkin jadi connect, relate ya. Oh iya ya, artinya sama ya. Shi itu adalah orang yang expert di bidangnya. Sedangkan mungkin teman-teman tanya saya, mu ini artinya apa ya, Lao Shi? Mu ini dari mutong. Mutong itu adalah pengembala. Dulu kan ada apa kita bilang anak-anak yang separuh baya, terus mereka ngembalain domba, ngembalain sapi, kerbau. Nah, itu namanya mutong. Nanti kita udah sebentar lagi Qingmingjie. Nah, salah satu puisi Qingmingjie yang terkenal ada 牧童遥指杏花村，就是这个牧. Ya, jadi relate ya bahwa oh iya pendeta memang mengembalakan umatnya, benar nggak? Makanya dipanggil mu shi, orang yang expert di bidangnya. Shi ya. Oke. Nah, tambah pengetahuan lagi ya. Oke, lanjut ya. Ada Ibu Shi Su Qiu. 老师好，你好，Ibu. 再来 Dr. Evelyn. 老师yang 装在一起itu disambung apa kalimat yang di halaman sebelumnya? Di halaman sebelumnya. Oh ya, pas ya di halaman sini ya. Jadi ini nyambungnya, sorry ya, ini kalimatnya belum selesai ya teman-teman. Kita nyambung ke belakang. A 货itu barang ya. 和 B 货可以装在一起, ditaruh berbareng ya, ditaruh bersama dalam satu kantong maksudnya. Kalau teman-teman pesan barang ya. Oke, 再来是 kita lanjut ya berikutnya ya. Oke ya, 谢谢 Yunita ya sudah bantu saya jawab juga. Oh ya baik. Pak Johannes sudah memberikan penjelasan di bawah teman-teman ya, tapi saya baru baca. Baik ya, ini beliau mungkin ngambil dari eh, apa semacam info dari website ya. Oke, baik. Silakan teman-teman boleh baca ya. Jadi mushi tadi saya udah tulis ya. Terus Pak Johannes sudah memberikan penjelasan juga di chattingannya ya. Silakan teman-teman boleh baca ya untuk menambah pengetahuan. 再来是
Oh, Yunita bilang ya, 总是欺负我. Ya, 欺负 itu bully ya. Ya, selalu. Biasanya dia lebih ke cenderung yang negatif yang tadi ya. Nah, ini 总是 selalu ya. Teman-teman kasih catatan sendiri. Ya, 不客气 Bu Nani. 我也谢谢您. Justru Ibu pakai, terus karena ada kekeliruan, teman-teman bisa dapat lagi pengetahuan baru ya. Jadi nggak apa-apa. Silakan dipraktekkan ya. Oke, 再来是 Ibu Lina. 老师永远他的意思是 selamanya. Ya, selamanya itu 永远. Ya, jadi balik lagi tadi bahas tentang mushi. Menurut teman-teman, eh, ini enggak sih selamanya? Sebentar ya. Menurut teman-teman menarik nggak bahwa bahasa Mandarin itu sebenarnya ada logikanya, benar ya? Jadi begitu teman-teman misalnya belajar satu istilah, misalnya mutong, yang tadi nanti kalau ada kesempatan kita boleh belajar puisi Qingmingjie, di mana ada satu istilah mutong. Mutong itu adalah pengembala. Nah, begitu teman-teman kenal istilah itu, lain kali ketemu nih musi, teman-teman langsung tahu, oh iya bener ya, pendeta, jadi pengembala umat ya, shi orang yang expert di bidangnya. Jadi menurut saya bahasa Mandarin itu huruf-hurufnya itu tidak dipelajari dan tidak apa sorry, tidak dipelajari dipelajari dan tidak sia-sia. Itu maksud saya. Jadi teman-teman hari ini nggak satu huruf itu lain kali di konteks yang lain pun dia punya arti dan tinggal digabungin. Nah, itu yang teman-teman bisa lihat bahwa iya ya, amazed juga ya. Jadi mereka itu ciptain huruf dan sekarang nggak ciptain baru lagi. Jadi teman-teman, kalau misalnya ada istilah baru gimana loh? Mereka biasanya ngambil dari huruf yang ada, arti yang mendekati, terus dikasihlah satu istilah. Istilah ini kita taunya dari mana? Kan istilah baru, contoh ya kita akan tahu itu dari misalnya teman-teman kalau rajin nonton berita CCTV gitu ya. Nah, dari situ kita jadi tahu, oh iya ya, ini istilah baru, si bahasa Mandarinnya ada. Terus tidak perlu khawatir bahwa, aduh istilah baru, jadi huruf baru dong. Enggak, biasanya dia ngambil huruf yang ada, artinya yang mendekati, terus dibikinlah satu frase. Apa namanya, menurut saya sih huruf dan kosakata yang kita pelajari itu tidak akan sia-sia. Percaya sama saya ya. Jadi selamat untuk menimbun banyak sekali kosakata beserta cara penggunaannya. Kayak tadi kan ada kita jelasin, oh ini di konteks ini di konteks itu. Ya, selamat menimbun. Jadi timbun lebih banyak sampai satu titik teman-teman akan lihat, iya ya, ternyata berguna ya. Dulu saya belajar kosakata ini, sekarang dia dipakai di frase ini gitu. Oh, ada lagunya ya, Keke Tuo Hai, Mu Yang Ren. Ya, Mu Yang Ren itu pengembala kambing ya. Ini ada lagu yang terkenal juga ya. Yang sempat kemarin viral banget ya. Ada Mu, 就是这个牧师的牧，牧童，牧童童 itu anak kecil ya, 牧童. Oke, semua pertanyaan sudah terjawab. Oke, ada Bu Yunita lagi yang bertanya, Laoshi di film-film sering dipakai kata-kata ini. Ni you so bu zhi, 是什么意思? You so bu zhi itu artinya, aduh kamu nggak tahu nih. Nah, ini satu frase ya, saya tulisin ya. Ni you so bu zhi artinya, aduh kamu nih ketinggalan info. Kalau kita bilang dia satu frase ya. Nih, kok hilang-hilang ya. Nih, you so bu zhi. Sebenarnya ini ya, directnya Yoso. Sebentar, saya kasih pinin dulu. Yoso. Zhi. Ini dia ngomong supaya lebih, kita bilang tuh lebih hiperbola aja. Tapi memang keren sih, keren ya. Daripada kita bilang, ah, nih, 不知道, gitu ya. Kayaknya biasa aja datar. Ini sebenarnya artinya kamu nggak tahu. Maksudnya, ah kamu nih nggak tahu. Nah, tapi dengan dia ngomong Mio so puji itu lebih indah, terus lebih ekspresif, sama artinya dengan ah kamu nih ketinggalan info gitu. Kalau di istilah bahasa Indonesianya ya, yo so puji. Sebenarnya yo sama so ini di sini nggak begitu berarti ya.
ya. Jadi 不知就是不知道. Jadi kamu nih nggak tahu nih, kamu nih ketinggalan info gitu maksudnya. 你有所不知，他呀去了大城市以后就变成了有钱人gitu. Misalnya kita lagi bahas satu teman, dia merantau ke kota besar, habis itu jadi orang kaya. Nah, terus ada satu orang tuh dia sama sekali nggak tahu info ini. Begitu dia bilang, emang dia duitnya banyak ya? Misalnya orang ini yang nggak tahu nih ngomong gitu. Nah, maka teman-teman bisa bilang, 你有所不知，就是 kamu ketinggalan info. Artinya kamu nggak tahu lah. Ya, tapi dia bikin begini itu supaya frase ini supaya tuh lebih ekspresif. Jadi kelihatannya tuh bahasanya lebih indah kayak gitu ya. eh Kejawab ya Yunita ya. Jadi ini sebenarnya artinya adalah kamu tidak tahu ya. Ya, kamu semuanya tidak tahu sama ya Losya ya. Iya, ya, benar. Semuanya nggak tahu. Maksudnya ketinggalan info, ketinggalan berita, ketinggalan updatean. Ya, kurang update. Ya, itu maksudnya ya. Tapi boleh pakai istilah ini. 有所不知. Misalnya mau bahas tentang apa lagi ya? Oh, kita bilang nih anak kok cakep banget ya. Misalnya, oh dia ternyata blasteran gitu. Nah, karena orang yang bilang, oh ini anak cakep banget ya, eh, matanya indah banget gitu ya, nggak kayak orang Asia gitu contoh. Nah, orang sampingnya itu bilang, oh, 你有所不知, 他爸爸是 misalnya 荷兰人. Misalnya ya, oh kamu nih ketinggalan info, papanya itu orang Belanda, misalnya gitu ya. Jadi bisa dipakai ya, 有所不知 ya, artinya apa? Kurang update, kurang info, ketinggalan info ya, itu maksudnya. Iya, dia keren. Maksudnya kalau kita sebagai orang yang ngerti bahasa Mandarin tuh kalimat ini keren. Kerennya tuh eh, kayak kita bilang hiperbola, jadi indah gitu kata-katanya. Kalau kita bilang, hah, 你不知道吗? Nah, itu standar. Emang kamu nggak tahu gitu ya? Itu standar. Kalau ini oke gitu ya. 你有所不知，他爸爸是荷兰人, misalnya ya, papa dia orang Belanda. Ya, oke. Terus lanjut, eh the beauty within the language logic. Oh iya, Ibu Go, bener. Kalau menurut saya iya. Bahasa Mandarin itu menurut orang-orang sulit ya. Tapi sebenarnya kalau teman-teman sering ikut kelas saya, iya, memang ada tingkat kesulitan ya, tapi dia ada sesuatu akar logik yang teman-teman bisa pakai untuk memudahkan pembelajaran. Kalau saya bilang sih itu ya, kesulitannya tetap ada. Nggak mungkin mudah gitu ya, seperti kita bilang gelar karpet merah tinggal jalan, nggak ada. Ya, tetap perlu ada perjuangan, ngehafalin, mencari tahu, dan belajar dan review dan latihan pasti. Saya rasa semua sama ya. Cuman eh, banyakan tuh image-nya bahasa Mandarin sulit. Menurut saya sih bisa dipelajari kalau tahu caranya ya. Oke, lanjut Ibu Deborah di bawah. 老师如果总是 dipakai untuk hal negatif. Untuk yang positif dipakai kata-kata apa ya? Misalnya eh selalu rajin atau selalu baik. Oh, oke. Misalnya selalu ya, kalau selalu yang positif, biasanya kita cara ngomongnya gini. Dia selalu rajin. Ya, saya pakai kalimat ibu ya, selalu rajin. Nah, maka teman-teman bisa translate 他一直很努力. Pakai 一直很努力. 他一直teman-teman masih ingat ya? Kita udah pernah belajar kosakata ini ya. 一直很努力. 努力 ini rajin. Dia kalau kita translate tuh dia terus sangat rajin, kan aneh. Ya, terus di sini tuh maksudnya selalu. Tapi dia arti yang positif. 他一直很努力. Jadi kita mau bilang dia tuh selalu rajin, nggak pernah bolos, nggak pernah malas-malasan gitu ya. 他一直很努力，难怪 gitu ya, nggak heran kita bilang 难怪 itu nggak heran. 难怪他今天很有钱. Misalnya contoh ya, wah hari ini dia apa namanya sangat berduit, contoh ya, karena rajin gitu ya.
Terus selalu baik. Nah, boleh kita bilang dia selalu baik. 他一直是 orang baik kan maksudnya ya. 好人. Atau satu lagi ya. Boleh ngomongnya gitu ya. 他一直是好人. Orang baik. Atau 一直很善良. Teman-teman tahu 善良? Kalau teman-teman mau pakai adalah orang baik boleh. Atau pakai 很. Aduh, sorry. Tempat saya nggak cukup. 很善良. 善良 itu hatinya baik ya. Bermurah hati. Teman-teman saya izin pininnya saya tulis samping ya. 很善良. Liang. Boleh nada 5, boleh nada 2. Artinya baik hatinya. Bermurah hati. Itu 很善良. Ya, murah hati. Betul ya. Jadi Bu Deborah ya. Ini pertanyaan Bu Deborah. Kalau selalu di bahasa Indonesia kan selalu baik, selalu rajin. Maka di bahasa Mandarin kita pakai 一直 terus menerus. Nih, 一直. Ya, cukup jelas? Baik, lanjut. Ada Bu Lina. 老师 istri pendeta 她的中文是师母, yakni istri dari guru tulisannya ya. Iya, ya, munya ibu ya, istri. Boleh pakai itu, Bu. Kalau misalnya maksudnya komunitasnya memanggil shemu gitu ya, dari mushi, terus shi-nya ditambahin mu, karena kan istri ya. Benar, Bu. Oke, ini pertanyaan terakhir dari Bu Deborah ya. Semoga kejawab ya, Bu. Silakan kalau mau di screenshot. Am, masih ada pertanyaan yang lain sambil saya tunggu sebelum saya tutup sesi kita. Sudah kejawab semua? Coba saya scroll dulu. Ya, Bu Keci, Bu Deborah. Ya, jadi eh, boleh kadang-kadang teman-teman tanyain, oh kalau itu lebih ke negatif, nah positifnya seperti apa ya? Nah, kira-kira gini. Jadi makanya tidak semua kata-kata itu kita translate langsung. Itu yang teman-teman perlu pelajari supaya nanti bikin kalimat bisa pakai kata-kata yang tepat ya. 所以我希望大家一直努力，一直加油我们一起学习ya. Kita terus belajar bersama-sama. Teman-teman silakan praktek terutama di kolom chat. Nanti saya bantu revisi karena itu bakalan jadi bahan pembelajaran buat teman-teman semua. Teman-teman yang kemarin ikut kelas hari Jumat, teman-teman merasa amazed gak bahwa 8 kalimat, tapi bisa kita bahas 1,5 jam. Ya, 8 kalimat, tapi bahas 1,5 jam. Tapi menurut saya happy ya. Happy-nya karena teman-teman banyak mengkonfirmasi, Laoshi pakai ini oke nggak? Laoshi pakai ini artinya berbeda ya. Masih ingat nggak? Kemarin kita bahas 8 kalimat, tapi nggak berasa waktunya 1,5 jam. Nah, saya berharap teman-teman dapat banyak ya, terutama cara penggunaan ini, oh artinya ini. Cara penggunaan di sini dia berbeda, mestinya pakai apa. Nah, jadi teman-teman itu menurut saya penting karena eh, biar bisa bikin kalimat, terus target berikutnya adalah teman-teman bisa ngomong. Percaya sama saya ya, kalau kalimat makin banyak yang bisa teman-teman bikin, lama-kelamaan teman-teman jadi pede untuk ngomong. Kenapa? Karena pede untuk keluarin kalimat full. Pendek-pendek nggak apa-apa, tapi mulai percaya diri bisa bikin kalimat sendiri. Ya, ya kemarin saya juga emes ya 1,5 jam bisa cuma bahas 8 kalimat, tapi saya rasa teman-teman dapat banyak hal. Oh, kayak gini, mestinya kayak gini. Kayak ini patokannya itu. Ya, semoga catatan teman-teman penuh ya. Oke, dari Dokter Evelyn, Laoshi nanti bahas materi Cengbeng ya. Ya, oke. Boleh, nanti saya siapin satu sesi khusus ya. Nanti saya info panjang. Baik, 谢谢大家，谢谢班长。我希望大家能得到很多的好处ya, teman-teman semoga dapat banyak apa pembelajaran dari sore hari ini. 我们下星期见，谢谢大家，拜拜，谢谢班长。谢谢老师，谢谢班长，很高兴同学们。